warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Eh, eh, Tadi Bu, kalau tidak salah Ibu WA saya Iya, terkait Pak. dengan, ibaratnya ada sesuatu yang Ibu ingin sampaikan. Kepada apa itu? Iya, Pak. Ini tuh terkait dengan masalah peningkatan semangat belajar murid saya, Pak. Khususnya itu di kelas 4. Karena saya tuh sekarang memegang kelas 4, tetapi di sini saya menemukan masalah di mana peningkatan semangat belajar murid saya itu kayak kurang antusias, Pak, dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh iya, jadi Ibu punya masalah terkait motivasi belajar siswa Ibu. Oke, Iya, Pak, boleh tahu khususnya, Pak. motivasi apa namanya yang apakah ulang dulu, Bu? Ada, oke, oke, oke. Lanjut, Pak, terus, Pak. Assalamualaikum. Atau Pak, WA aku coba, Pak. Ada WA aku. Ah, Ada WA aku. tunggu. Oh, atau bisa kita, Pak, ditampilkan di situ, Pak. Karena kan saya yang merekam. Iya, Kak. Bisa. Enggak ya, oke Bu, ya ada di sini. Oh bisa kak begitu deh? Kita yang merekam Saya yang betul? merekam. Iya. Ya, Kecuali oke. saya tidak bisa, Kak, menampilkan. Karena oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Risna. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini Bu karena Ibu telah meluangkan waktunya, sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual ini Bu ya. Iya, Pak. Ini Sama-sama, Pak. Jadi tadi pagi saya menerima WA dari ibu. Katanya ada sesuatu yang ibu ingin bicarakan kepada saya. Kau boleh tahu apa itu? Iya, Pak, ini tuh terkait dengan masalah peningkatan semangat belajar murid saya di kelas saya, khususnya tuh di kelas 4, di mana itu, saya merasa murid saya itu kayak kurang antusias, Pak. Semangat belajarnya itu kayak kurang antusias untuk belajar. Oh iya Bu, jadi ibu punya permasalahan tentang antusias apa semangat belajar siswa ibu yang masih kurang di Iya, kelasnya. Pak, Betul kan? betul, Pak. Jadi seperti apa itu? Maksudnya apa kenapa bisa ibu katakan bilang apa motivasi siswa ibu itu kurang? Begini, Pak, di kelas saya itu kan ada 9 murid saya, cuma 9 murid. Nah, dari 9 murid itu, siswa siswa saya itu ada beberapa yang, di mana itu semangat belajarnya itu kayak tidak antusias, dan di mana menurut saya, Pak, saya sudah melakukan berbagai metode, berbagai macam cara, saya sudah melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas supaya di Iya, iya. mana, siswa saya ini kayak tidak monoton di kelas terus. Saya melakukan, pembelajaran di luar kelas, saya juga melakukan pembelajaran melalui proses pembelajaran, saya tampilkan di LCD, dan juga saya melakukan, proses pembelajaran itu, dengan metode bermain. Tetapi ternyata yang saya lakukan ini di mana beberapa siswa saya itu masih kurang antusias, Pak, menurut saya. Kayak tidak ada perubahan seperti itu, Pak. Oh jadi intinya di sini ibu sudah melakukan beberapa cara Budi Iya, Pak. untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ibu. Nah, kalau boleh tahu ibu seperti apa ibu metode pembelajaran yang ibu sudah laksanakan di kelas ibu? Hmm, baik, Pak, metode yang sudah saya laksanakan itu di kelas saya itu ya seperti
bermain tebak-tebakan. Saya juga selalu melaksanakan, sebelum memulai pembelajaran itu saya selalu membiasakan untuk melakukan ice breaking. Kenapa saya Oh, melakukan ice betul. breaking ya Pak? Karena agar siswa saya ini sebelum memulai proses pembelajaran semangatnya itu kayak dia itu semangat dulu, semangat itu Pak. Dimana juga saya menampilkan pembelajaran yang berbasis video-video, di mana juga selain dari video-video itu saya juga kadang melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas agar siswa saya ini tidak bosan. Saya itu membebaskan siswa saya untuk belajar dimanapun dia berada, asalkan dia mau belajar, Pak. Tetapi eh, ternyata yang saya harapkan itu tidak sesuai, di mana siswa saya itu kayak merasa belum antusias, padahal saya sudah melaksanakan ini prosesnya semaksimal semaksimal mungkin Pak menurut saya. Oh iya ya gitu. Jadi siswa ibu di sini meskipun ibu sudah melaksanakan apa menerapkan metode-metode yang berbeda di siswa ibu, tapi siswa ibu masih saja ada yang motivasi belajarnya yang masih kurang. Tetap Iya Pak, Budi? Apa Bun? betul Pak. Di sini ada beberapa siswa saya yang kurang motivasi belajarnya, apalagi saat di kelas kayak selalu mengantuk, pokoknya kayak bosan dilihat kalau di kelas. Mungkin seperti itu Bukannya Pak. cemberut, enggak juga. Iya, iya Pak. Pokoknya kayak tidak semangat. Oh, Raganya ada di kelas, tapi kayak itu pikiran-pikirannya entah kemana-mana itu Pak. oke oke. Pak. Nah, menurut Bu Risna, kira-kira apa penyebab Bu? Apa penyebab sehingga motivasi eh, siswa ibu dalam belajar itu berkurang? Hmm, baik Pak, menurut saya motivasi belajar saya itu berkurang karena em, menurut saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi bisa jadi metode mengajar saya itu tidak sesuai dengan siswa saya yang saya ajar pada saat itu. Oh, Tidak sesuai dengan metode yang saya laksanakan dengan maunya siswa, sehingga siswa saya ini tidak antusias dalam proses pembelajaran di kelas saya. Mungkin seperti itu, Pak. oke Bu, jadi satu sisi ibu sudah melakukan apa berbagai metode pengajarannya, Iya, ibaratnya yang apa berpihak kepada peserta didik, tapi mungkin dampaknya belum ibu dapatkan Bu nih. belum, Pak. Oke. Iya, Pak, betul sekali. Makanya di sini Pak, saya ingin memperbaiki metode mengajar saya kembali agar semua itu siswa saya antusias dalam proses belajar mengajar. Di mana saya dulu harus melihat di mana sih letak kekurangan saya dan di mana letak yang diharapkan oleh siswa saya nantinya, supaya saya bisa menempatkan posisi saya untuk mengambil metode-metode pembelajaran sesuai dengan maunya siswa, supaya siswa saya itu antusias untuk belajar. Oh, memang betul Bu, apa metode dalam mengajar itu sangat berpengaruh bagi siswa terkait dengan motivasi belajarnya Bu. Saya sepakat dengan Ibu itu. Oke. Nah, sekarang Bu, menurut Bu Risna kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki metode mengajar Ibu? Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Nah, baik Pak. Nah, untuk memperbaiki metode mengajar saya itu, jadi selain dari saya pribadi untuk meningkatkan kapasitas diri saya untuk lebih mencari metode, eh, mencari pembelajaran ke teman-teman, ke rekan-rekan, bagaimana bisa supaya ini siswa bisa lebih antusias. Di sini juga saya melibatkan orang tua siswa saya agar membantu saya mengontrol anak-anak di rumahnya. Salah satunya yaitu mengerjakan LKPD yang diberikan. Kemudian LKPD ini ditandatangani langsung oleh orang tua siswa, supaya kenapa harus Iya, ditandatangani oleh orang tua siswa, Pak?
agar saya bisa mengetahui bahwa oh iya ternyata siswa ini dikontrol sama orang tuanya di rumah, tidak serta-merta eh, siswa tok saja, tapi di sini saya mau melibatkan orang tuanya siswa, tidak tidak apa ya, tidak dikasih leluasa siswa kayak eh, mau ada tugasnya atau tidak, orang tuanya itu acuh tak acuh. Saya di sini maunya ada ikut andilnya orang tuanya siswa. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, oke. Wah, mantap sekali, Bu. Jadi, satu sisi Ibu di sini melibatkan orang tua Bu dari Iya, supaya bisa meningkatkan motivasi apa belajar. siswa baik itu di sekolah maupun pada saat di rumah. Oke, Bu. Nah, ketika kita beri rentang ceritanya, Bu. Kita bicara rentang anu ini kayak rentang nilai. Kira-kira posisi orang tua siswa Ibu kalau kita rentakan dari angka 1 sampai 0 sampai 10 kira partisipasi orang tua siswa Ibu terhadap motivasi belajar siswa itu berada di rentang keberapa Ibu? Wah, berat nih, Pak, karena masalah rentang ini. Nah, di sini, Pak, ketika direntangkan antara 0 sampai 10, eh, mungkin saya di mana berada di level 6. Kenapa? Menurut saya itu berada di level 6 karena saat saya mengirimkan sebuah pesan di Iya. WA, di pesan grup, Pak, di sini ada beberapa siswa saya, ada beberapa orang tua siswa saya yang acuh tak acuh, ada juga yang merespon, tetapi ada juga yang acuh tak acuh, dia hanya melihat, membaca tok saja, dia kasih jempol pun tidak, membalas pun tidak. Nah, tetapi tidak semua, hanya ada sebagian besar, sebagian yang seperti itu. Nah, mungkin inilah kenapa saya kasih rentang 6, Pak. Oke. Kalau menurut Bu Risna kira-kira Ibu menginginkan target berapa, level berapa partisipasi orang tua Ibu? Kira-kira apakah itu di Pak. level 10 atau di Iya, atasnya boleh? ketika kita mau menargetkan sesuatu, otomatis saya maunya itu yang paling tinggi. Kenapa yang paling tinggi? Karena di mana saya itu mau di level angka 10. Kenapa di level angka 10? Karena di mana di sini saya mau melibatkan semua orang tua siswa saya itu terlibat aktif dalam meningkatkan motivasi belajar anak-anak di rumahnya. Dia bagaimana kalau misalnya ada sesuatu, dia bertanya langsung ke wali kelasnya, dia tidak sungkan-sungkan. Bagaimana kalau misalnya kayak ada permasalahan, anggaplah ada LKPD yang saya berikan ke anaknya. Nah, ini anaknya kayak dia meminta bantuan ke orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak tahu. Nah, saya maunya Pak, ini ditanyakan langsung ke saya, difungsikan itu WA grup lagi. Oh, Tidak serta-merta ada WA tapi sunyi. Saya oh maunya iya. itu kayak apapun permasalahan, apapun yang mau ditanyakan itu kayak leluasa terbuka. Saya mau itu kayak terbuka, di mana saya juga sebagai mau dianggap sebagai orang tua kedua dari Betul. anak-anak ini. Oh betul Ibu. Mungkin Nah, seperti itu, Kak. sekarang Ibu adakah rencana Ibu Risna agar level yang Ibu harapkan itu bisa terrealisasikan? Kira-kira apa rencana Ibu? Nah, baik Pak. Jadi rencana saya itu tadi yang saya mau mengaktifkan Oh, fungsi grup, memaksimalkan. iya memaksimalkan fungsi grup di kelas saya. Tidak serta-merta ada nama tok saja, bilang kelas 4 grup kelas 4, tetapi nama tok saja di grup kelas 4. Tetapi pada saat dibuka, kosong isinya. Saya Iya, mau iya. kalau misalnya saya memberikan informasi, Bapak Ibu, seperti ini, saya mau kayak ada respon dari Iya. mereka-mereka, tidak hanya membaca tok saja, ataukah setidaknya memberi jempol atau like, Iya. apapun itulah Pak. Saya maunya seperti itu, di mana fungsi WA itu di WA group itu dimaksimalkan. Kalau ada sesuatu, apakah itu ada tugas atau ada sesuatu yang bersangkutan dengan anaknya atau ada masalah, mungkin bisa difungsikan ini Grup di WA. grup, iya grup WA.
bisa Oh, betul betul. ditanyakan apa solusinya agar saya juga di sini terlibat langsung ke orang tua siswa saya ini. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, betul sekali, Bu. Jadi, nah, kira-kira masih ada kan rencana lain, Bu, selain yang Ibu tadi sebutkan itu yang terkait meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu? Seperti masih ada rencana lain, Bu, yang Hmm. Baik, Pak. Rencana lain itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya itu di mana selain untuk melibatkan orang tua siswa saya juga akan meningkatkan lagi proses belajar mengajar saya dan dengan lebih kreatif lagi karena mungkin karena eh, tidak semua siswa saya itu eh, mungkin apa ya, tidak semua siswa saya itu bisa menerima metode-metode yang saya lakukan, yang saya terapkan di siswa saya. Jadi di sini adalah tugas saya untuk bagaimana saya bisa mencari metode-metode yang lebih kreatif lagi, baik itu melalui YouTube, melalui rekan sejawat, untuk mencari metode yang lebih kreatif lagi, agar di mana di sini bisa meningkatkan atau siswa saya bisa lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. oke, mantap sekali, Bu Risna. Jadi, memang betul apa guru itu harus kreatif dalam memberikan metode-metode pengajaran di kelas. Iya, Nah, Pak. oke, jadi kira-kira kapan waktunya, Bu? Kapan waktu Ibu ini memulai rencana yang Ibu sebutkan tadi? Baik, Pak, saya akan memulai rencana yang saya sebutkan tadi itu lebih cepat lebih baik. Jadi mulai besok, Oke, lebih cepat. iya, lebih cepat lebih baik. Jadi mulai besok saya akan memulai rencana saya ini, di mana prinsip saya itu karena lebih cepat lebih baik, supaya ada perubahan sedikit demi sedikit untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya, terutama di kelas saya pribadi. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi waktunya sudah direncanakan, Bu, sudah ditetapkan akan dilaksanakan secepat mungkin, lebih Secepat cepat, mungkin, lebih Pak. Iya, betul baik. sekali. Nah, dari baik Bu Risma, dari diskusi kita hari ini, bisa Ibu ungkapkan hal apa yang Ibu bisa dapatkan dari diskusi virtual kita hari ini? Jadi Pak, dari diskusi virtual kita pada hari ini itu hal yang saya dapatkan yaitu di mana saya akan melibatkan orang tua siswa saya untuk lebih terlibat dalam membantu saya untuk mengontrol anak-anak di rumahnya untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan. Karena kalau di sekolah, Pak, waktu saya itu cuma beberapa jam, sedangkan yang lebih Iya, mempunyai waktu lebih banyak itu orang tuanya. Jadi di mana di sini saya mau melibatkan orang tua siswa saya yang lebih aktif. Selain itu juga saya akan meningkatkan proses belajar mengajar saya agar lebih kreatif lagi yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya, agar siswa saya ini tertarik dan semangat dalam mengikuti proses belajar pengajar di kelas saya. Jadi kayak berkolaborasi lah, Pak. Saya harus mengetahui di mana letaknya ini siswa supaya bisa lebih semangat lagi. Saya harus melihat yang mana sebenarnya yang disukai oleh siswa saya. Bukan hanya sekedar saya mau-mauku, tetapi saya harus melihat dari sisi sudut siswanya. Mungkin seperti ah, itu, Pak. intinya Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Bu, di? Betul Oke. sekali, Pak. Oke, nah, kira-kira selama beberapa waktu yang tadi ini, Bu, kira perasaan Ibu bagaimana setelah kita berbincang-bincang meskipun dalam virtual, kira bagaimana perasaan Ibu? Apakah ada yang berubah, Bu? Alhamdulillah, Pak, setelah saya berbincang-bincang mengeluarkan unek-unek yang saya rasakan selama beberapa hari ini, perasaan saya itu merasa sangat lega, Pak. Karena bisa mengeluarkan masalah yang saya hadapi di kelas saya. Selain itu juga saya mendapatkan solusi dari masalah saya sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, karena apa?
masalah ibu sudah terselesaikan, Iya, sudah Pak. ada solusinya, jadi saya rasa cukup untuk diskusi kita hari ini. Mungkin pekan depan kita boleh diskusi kembali untuk mengetahui apa progres dari rencana yang sudah Ibu Risna uh, ingin terapkan, Bu. Nah, sebelum saya tutup ada pepatah seperti ini, Bu. Nah, guru yang baik itu, Bu, bukan guru yang cuma mengajar di kelas, cuma yang berhenti belajar yang cuma, tapi guru yang baik itu guru yang tidak hentinya untuk belajarnya. Masya Salah Allah. satu guru gitu ya. Baik, Selalu ingin Pak. belajar, menemukan metode-metode yang baik untuk diterapkan ke peserta didik. Nah, baik Bu, Baik. saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjiwa Pancasila, menggapai mimpi nyata. Lihat mereka ceria, belajar penuh semangat. Di tangan guru hebat, mereka jadi hebat.